video gak apa-apa ya Mas ya? Oke. Larinya pun agak Abot, berat. ya, kurang kayak Tapi pernah itu ya, geser man itu ya? Manitnya iya, sepinya. kayak yang, Tapi kalau waktu yang pas mogok itu Ah. kan jauh waktu di Selamat tuh saya kan ke Surabaya. ya, Terus dipanggil sama saya, kirain kan nganu karbu saya bisa lah kan bersihin. Saya telepon lagi nggak bisa, terus saya, gimana Mas saya mau ke sana dah? Ya udah ke sini kata saya, soalnya malam kan. Terus dicek semua kelistrikan apa gitu. Oh. Kasih selin mati cuma mati. mati. Oh iya. Kayak kehabisan bensin. Soalnya PKP geser ya. Sik tak coba ya. Oke. Sik bos. Madura, loh, Madura ini platnya M toh? Mas? Apa Madura itu platnya apa? M. Oh sama kalau M. Lombok iya apa toh? Lombok M. Lombok di Mataram. Mataram. Berarti sampean tadi dari Madura? Dari Madura langsung apa dari Surabaya? Iya. Oh. Saya lewat yang Mana? lewat kota, lewat itu Oh, yang dalam. Sudirman itu. Oh. Belok kata saya takut kesasar saya. Muter, Pakai muter, map Mas. kalau yang dari sini, Oh. yang masuk sininya. Nggih. Kalau dari sana Oke, Masnya dari Madura. Kendalanya motornya apa geter sampai tangan. Masuk ora? Loh, kalau anu nggak bisa tensioner toh? Nggak bisa tensioner toh ini? enggak ada Oh, kalau kadang bandang kadang mati. Oke. malam aja waktu kita kan tak bongkar kartunya tak Oh. bersih. Kan udah lama berapa bulan nggak tak pakai. Oh. Kan buat ngojek gitu. Oh. Nge-Grab. Iya. Udah nggak punya kerjaan lagi. Jadi tak kayak Grab aja. Oke. Terus tak resi, terus udah pas mau beli bensin semalam malah putus anunya gasnya itu. Oh, tali gasnya. Oh, tali gasnya. Untung ada spernya yang punyanya aslinya ini kan, tak ambil Bisa. kayak talinya aja sama saya. Kan Oke. ini punyanya itu ya red itu tuh ninja. Ah. Ya, terus kalau mesin ini standar ya? Itu Standar apa? porting dulu ya. Saya bikin. Kalau Ascro ke? Asbro tetap. Standar. Cuman main porting. Sama? Checker di Ah. Oasis mungkin. Operasi berapa, Mas? Kalau yang ini kan saya ada dua Mas. Oh. Yang pertama itu di overseasnya 100 mungkin. Oh. Yang ini mungkin yang 75. Tapi Ini kalau kan dikasih orangnya dulu, bengkel lain lah gitu. Kadang kan waktu pertama yang bengkel pertama itu kan saya terus lama-lama kan nggak enak, terus saya konsultasi bengkel itu punyanya langganannya mas saya tuh. Iya. Terus katanya nggak berani, saya nggak berani ini kalau di ini harus diganti semua blok sama ininya sekernya apa. Kalau nggak salah ini yang overseas 75 kalau nggak 100. Makanya saya mau ke sampean itu bloknya saya bawa nanti yang mana yang Oh, gitu. Nggih. Terus ini noken nih? nokennya itu standar cuman dia Pak. Oh, di custom. Sama yang pertama. Oke. Lah terus ininya apa? Ini tidak dibubut manit ya? Enggak toh? Apanya? Manit ya? Dibubut Kurang apa? paham saya. Oh, kurang paham. Cuman dulu saya kan mintanya cuman rada porting aja. Soalnya buat kerja harian. Oh, iya. Saya. Oke. Terus lama-lama kan bunyi kletek-kletek terus katanya apa? Pak, Bos klep kan
pas Iya. bos klepnya dan terus bawa ke yang bengkelnya mas saya itu katanya oh anunya ini nggak berani katanya kalau mau di ini lagi suruh ganti ya dikasih bloknya itu sama orangnya udah tak kasih bloknya ya nggak tahu lah sama orangnya ya udah yang penting enak aja Tapi gak setrukan Mas ya? enggak standar ya alang-alang. Oke, saya tak coba Oke, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Lemono. Oke, kali ini di depan kita ini ada Mega Pro. Nah, Mega Pro ini datang dari Madura. Oke. Lemono ceritakan dulu ya dari permasalahan di bagian motor ini ya. Sebelum kita lanjutkan videonya, Lemono berdoa selalu mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam setiap urusan kehidupan kita. Oke, dan sekarang Lemono akan bercerita sedikit tentang bagian motor Mega Pro ini ya. Yang pertama, di bagian Mega Pro ini stensionernya itu kadang naik sendiri. Kemudian tidak lama itu mati-matian, ngono ya Mas ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang membuat Lemono bertanya-tanya adalah si motor Mega Pro ini abot banget ya, larinya itu berat. Jadi gas mentok, tapi motor mau teriak. Suaranya tok tapi kecepatannya mentok segitu tok. Ya, dan itu kecepatannya itu di bawah rata-rata Mega Pro standar. Ya, itu menurut Lemono seperti itu ya, setelah Lemono coba. Kemudian langkah selanjutnya si motor ini juga getar. Getar yang paling parah berada di tangki dan bagian setang. Pertanyaannya, apa yang membuat getar tersebut di bagian motor ini ya? Yang pertama, kalau getar itu paling banyak dan yang sering terjadi adalah bagian daerah askruk. Nah, daerah askruk tersebut banyak faktor ya, bisa dari setang, laker bandul, rumah klaker, itu yang rata-rata ya. Dan askruknya itu sendiri munting, ataupun apa bahasa Indonesianya munting ya apa? Antara oleng ya oleng. Nah, antara daun kanan, nah ini askruk kan ada 2 daun. Nah, yang antara kanan dan kiri itu terjadi pergeseran. Nah, itu bahasa Jawanya munting. Oh, sekarang untuk ngecek apakah ini si bagian klaker askruk ini dia itu munting geternya dari as askruk ini sendiri ya. As itu yang Lemono maksud as adalah ada as magnet. Nah, kemudian yang sebelah kanan itu namanya ada as hose coupling. Nah, jadi kedua as tersebut ya bisa jadi yang sebelah sini senter, sebelah sana oleng juga bisa jadi. Nah, makanya kita cek dulu di bagian kiri, oke? Dikarenakan rasa dari bagian motor ini yang pertama, dia itu larinya berat seperti pengapian ataupun pick up tidak tepat. Wis rasanya pelek pada itu. Ya, sama seperti itu rasanya. Buat teman-teman yang pernah ngerasain penyakit ataupun kendala motor seperti itu, pernah terjadi pengapian tidak tepat. Ya rasanya ngono ya. Dia itu motor mau teriak tetapi tenaga malah justru menurun saat dia itu gas mentok. Oke, sekarang langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita coba engkol di bagian magnetnya ini. Nah, mesin kita engkol, magnetnya ini apakah dia itu oleng. Nah, sekarang langkah pertama kita coba engkol. Jaluk tulung dulu beli. Yang pertama kita perhatikan dulu dari bagian si magnetnya ini apakah dia itu oleng. Nah, cara memperhatikannya sederhana. Ini kan ada pokoknya putranya ini apabila berpindah-pindah berarti dia itu tidak senter. Ngono wis sederhana toh. Ayo beli. Oleng. Ya aman nih, aman Jan. Oke, nah kalau di sela seperti ini ya jenengan bisa amati ya. Untuk tingkat olengnya segitu di bagian motor itu aman, masih tingkat aman. Tetapi yang jadi catatan adalah ini masih sebelah bagian kiri, belum sebelah kanan kita tidak kelihatan ya karena masih berupa tutupan, oke? Kemudian langkah selanjutnya di bagian motor ini untuk perputaran mesin ini sendiri yang pertama, iya gak kena ciri ini gambarnya. Nah, ketika magnet kampret kita lepas, perputaran si bagian ini magnet itu harus enteng. Lah ini Mas diputer gini ada beratnya. Lah iki seret terus, lah abot terus. Jadi dia itu tidak bisa lancar. Lah pada biasanya untuk piston dan di saat TMA dan TMP itu ada perbedaan rasa ya. Lah iki podo ae Mas. Lah podo ae. Abot serete sama. Lah ini keterangan yang punya
Dia itu memang dilakukan sebelumnya pengganjelan ya, pengganjelan pada askruk seperti di video Lemono ya, dilakukan pengganjelan supaya fungsinya dia itu tidak oblak ke kanan dan ke kiri. Nah, di video-video Lemono itu selalu menerangkan dan menjelaskan ya, bahwa sistem pengganjelan Lemono selalu menekankan jangan tanya berapa mili. Karena apa? Karena akan berakibat seperti ini contohnya ya. Karena apa? Lemono selalu mengulang beribu-ribu kali bahwa tingkat oblanya askruk ini enggak sama ya, biarpun dengan motor sama. Oke, sekarang kita lanjutkan di bagian motor ini. Oke, nah untuk getar ini sendiri tadi sudah Lemono bahas bahwa di sebelah kiri ini sudah terjadi, dia itu masih aman untuk tingkat oling segitu, itu masih aman di bagian kiri. Oke, berarti kita menganjak yang sebelah kanan sana. Sebelah kanan ini sendiri kalau misalnya dia tidak oling, bisa jadi dia itu faktor dari bagian tipe klaker. Nah, oke, di sini Lemono akan menjelaskan. Berarti teman-teman banyak sekali yang mengulas bahwa klakerku sudah pakai merek A, merek B, merek C. Sekarang Lemono ulas ya. Buat teman-teman kita perhatikan saja bahwa merek oli ternama pun ternama itu ada duplikatnya. Paham yang Lemono maksud? Intinya sama-sama bungkusnya plek, tetapi isinya beda. Contoh oli ori pun bawaan motor dalam artian merek motor, misalnya Honda menggunakan merek AHM. Dari AHM tersebut ada yang palsu, ada yang ori. Ketika di bagian motor tersebut, oli tersebut kita masukkan sama-sama kita masukkan, maka mengakibatkan efek yang berbeda. Oke, sekarang mesin kita sudah melakukan pembedahan ya, kita bedah semuanya. Dan di sini memang habis dibongkar, intinya gitu ya. Habis ada dilakukan pembongkaran pada mesin kemudian dirakit. Oke, sekarang kita lanjutkan bagian askruk. Di sini Lemono akan menjelaskan sedikit tentang bagian askruk. Oke, di sini dikarenakan kata yang punya itu dilakukan pengganjelan ring untuk mencegah supaya si bagian askruk ini tidak oblak ke kanan dan ke kiri seperti di video Lemono. Oke, dan sekarang Lemono bahas sedikit. Di video Lemono dan di video di depan tadi Lemono sudah mengulas bahwa sistem pengganjelan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, itulah ukurannya ya, ukurannya kebutuhannya. Nah, jadi seperti itu, oke. Dan di sini lagi lo rasa muteri piye. Nah, padahal si bagian kinerja askruk ini sendiri saat di toel gini tok, lah itu harus muter loh. Lagi ra kena. Nah, muternya itu harus bener-bener dipaksa pol. Loh, ditarik ra kena. Oke. Dan sekarang Lemono akan membuka dulu bagian si apa namanya? Bagian kerengkes tengah. Nah, ini bisa jadi faktor motor tidak bisa lari maksimal dikarenakan kegencetnya bagian askruk. Oke, sehingga perputaran dari mesin semakin dia panas semakin seret, Le. Ya, semakin panas semakin seret. Oke, dan sekarang kita bongkar dan kita lihat apa ganjel ringnya ini ya, pengganjelan ini sistemnya bagaimana dan ringnya itu seperti apa. Oke, sekarang kita bedah. Oke, dan sekarang kita videokan kembali. Ini belum Lemono buka ya, tetapi baut full muter di bagian kerengkes ini sudah Lemono buka. Lah, harusnya kinerja dari askruk itu sendiri. Nah, gini Le ya. Dia itu posisi baut dikencengin semua, dia itu muternya harus lancar. Didorong sedikit dia itu harus balik. Nah, tadi kan tidak mau kalau tidak bisa, tidak dipaksa untuk putere. Nah, sekarang kita cek di bagian askruk ini dengan posisi di luar ya. Kenapa dia itu geter? Nah, sekarang kita buka dulu dari bagian askruknya. Walah, data samene kandele kok tebel iki samilian. Lha apa?
Oke, di sini mesin sudah kita lakukan pembedahan dan sekarang kita cek dari bagian ring. Oke. Dan sekarang kita perhatikan dari tebel ringnya ya. Yang pertama di bagian ring ini. Nah, ini tidak senter. Oke, kita perhatikan ya. Nah, jadi antara sini dengan sini wis beda jauh. Terus bentuknya seperti itu. Nah, sekarang Lemono jelaskannya untuk pengganjilan ring ini ya. Kita jelaskan untuk pengganjilan ring ini. Sebentar. Di bagian diameter ring ini Lemono sudah bilang ya bahwa ini jangan terlalu sempit di bagian diameter tengah sini. Nah, topangan klaker ini sendiri kita perhatikan ya, di bagian topangan klaker ini sendiri. Kok peteng menggambar saya sebentar. Oke. Di bagian topangan klaker ini Lemono bahas sedikit ya. Klaker ini ya, klaker askruk ini bertopang pada sampai ini ada batasnya toh. Nah, ini. Jadi dinding dalam, mentok dalam sampai luar itu harus lebar gini, Le. Nah, oke. Makanya di video Lemono pembikinannya kan lebar-lebar. Lah ini kita perhatikan dari bagian si ganjering ini ya. Mungkin teman-teman ini berpikir bahwa tidak akan ada masalah. Sekarang Lemono cek ya. Jadi Lemono ceritanya dari kondisi. Walaupun hanya sekedar ganjering, kita juga harus memperhatikan kondisinya. Oke, sekarang Lemono kasih tunjuk ya dari permasalahan pengganjilan yang salah ya. Di sini Lemono benar-benar menyatakan salah. Kenapa? Yang pertama tingkat ketebalan tidak disesuaikan. Yang keduanya pengganjilan tipe ring kekecilan. Nah, apabila saat pengganjilan ring ini kan ini separuh ya, nggak ada separuh nih, gila. Oke, nah ini kan Lemono tadi di depan bahwa pengganjilan ring ini harus full sampai batas luar sini. Lah sekarang kita tempel ke ring itu posisi ini masuk ke dalam sini mas, loh ya toh. Jadi ini si bagian klaker ini kita perhatikan, sudut klaker ini kan miring gini tuh. Nah dia itu nggak rata blek, dia itu miring. Lah kalau kita ganjilnya terlalu kecil, maka dia itu ketika ditekan maka akan masuk ke lubang yang miring ini, menutupi lubang yang miring ini. Jadi seperti itu ya. Nah, terus efeknya apa? Efeknya ketika mesin berputar full, maka semakin dia itu klaker ini seret. Karena ringnya tidak seimbang. Loh, ringnya ini gak rotol ya. Loh, bisa kita lihat dari samping ya. Loh, ringnya gak ada kayak cekung. Nah, cekung gini ya. Karena bekas gencatan. Oke, dan sekarang kita lanjutkan ke bagian askruke. Menyawa aku tolong jiponan beli alatku, alat deyel. Halo bosnya teko lu. Di bandul. Oke, dan sekarang kita akan cek di bagian saya dulu. Bagian klakere. Saya mas ya. Nah, sekarang tak cabut ya, lah kok ya miring. Weh, beli ngancing beli. Ngancing di. Gila. Oke, sekarang kita cek ke bagian alatnya. Nah, sekarang Lemono tunjukkan dan kita cek sama-sama apakah askruk ini bengkok. Nah, sekarang yang perlu kita ulas adalah seandainya askruk ini tidak bengkok, terus pertanyaannya adalah apa yang membuat dia geter. Sedangkan si bagian klaker ini baru. Sekarang kita lanjutkan.
Oke, sekarang kita cek ke bagian apa ini namanya, untuk pengecekan ya, pengecekan bagian askruk. Nah, oke, di sini kalau kita lihat secara kasat mata, kita perhatikan dulu ya. Kita perhatikan yang sebelah mana dulu ini? Sebelah, kalau di kamera mungkin di sebelah kanan dulu ya. Sebelah kanan dulu kita perhatikan. Oke, di sini kelihatan anteng ya, kelihatan anteng. Sekarang kita sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, oke. Di sini ada goyangan sedikit, tapi saya tipol iki, jelas saya tipol. Nah, di ujung sini, Mas. Nah, di ujung sini. Oke. Tetapi yang perlu monolas, andai kata ini tadi perputarannya normal, yang jelas geternya ini ada tetapi tidak fatal sampai ke setang-setang ya. Oke, sekarang di sini di bagian daun. Sekarang kita perhatikan di bagian tengahnya daun stang ini ya. Apabila dia itu ada yang mingkem banget, kemudian ada yang buka banget, berarti ada masalah pada askruke. Sebentar kita cek saja di bagian sini untuk ngecek kerenggangan di bagian stange ya, mudah-mudahan temen-temen kelihatan. Oke, dan bisa kita perhatikan ya. Nah, di sini kita perhatikan dari bagian sini dulu. Nah, set, lurus, set. Nah, ini di sini ada yang apa? Ada cekung. Ini mungkin bekas getokan ya, mungkin ya. Oke, dan sekarang ada langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk tipe askruk seperti ini ya, karena kasusnya seperti ini. Nah, sudah terjadi kasus sudah kejadian, intinya gitu, sudah kejadian kasus seperti ini, maka kita harus mengambil keputusan mana yang perlu kita lakukan perbaikan. Oke. Oh alah, iya. Ini setangnya baru tuh, Mas? Enggak. Ini setangnya muni. Kocak, Mas, stange kuwi kocak. Oke, sekarang kita ulas pelan-pelan. Yang pertama, di sini setang bunyi, Mas, setang bunyi. Yang pertama, olinya ini kita perhatikan dulu ya. Untuk ngecek setang saat habis dipakai, kita perhatikan dulu caranya gini. Kita perhatikan oli ini. Oli ini masih bener-bener apa namanya? Bener-bener dia itu masih kental. Oke. Nah, sekarang hubungannya apa dengan stang? Sekarang Lemono ulas. Apabila oli ini kental, kemudian masukkan ke bagian pen stang dalam, otomatis pelumasnya ini tidak bersih toh, dalam artian di dalam ini masih banyak pelumas. Nah, terus selanjutnya kita kecok. Oke, kedengeran ya. Nah, di sini Lemono gambarkan sedikit. Ini kita lepas satu ya, karena apa, di sini kan keluar masuknya gampang. Nah, itu kan bisa jadi dari gerakan si klaker ini. Sekarang dicek kembali. Loh, buanter toh. Oke, sekarang Lemono akan menceritakan. Di sini motor tadi kondisi hidup, setang ini tidak begitu bersuara, iya toh, Mas? Nah, tidak begitu bersuara. Kenapa? Karena saking ngoyonya si setang. Maksudnya ngoyo muter iki saking ngoyone, Lek. Saking ngoyone sehingga si koclaknya ini ataupun dia itu bunyi ataupun suara setang rusak itu tidak kedengeran karena saking ngoyone muter mesin, Lek. Saking ngoyone. Jadi mau TMA mau dia itu pergerakan ke arah TMB podo wae, intinya podo seret, Lek. Jadi gitu ya. Tetapi efek akibatnya dia itu juga bisa mengakibatkan getar tadi. Oke, lah ini kalau dibersihkan si bagian pen setangnya itu dibersihkan bensin, tambah kenceng maneh, Lek, ya bunyinya ya. Sekarang kita langsung saja. Ki wis banter ya. Nah, wis celek beli, anune beli. Bensin beli, rada beli. Sekarang tak prakteke ini. Ya, itu kan masih di dalam masih penuh dengan oli yang kental tadi toh. Lah, sekarang tak bersihke ya.
mulak tambah buanter. Nah, oke, sekarang kita bersihkan. Lah ini tadi permasalahan motor berat itu berpusat nomor satunya pada perputaran askruk yang tidak lancar. Jadi seperti itu ya. Ini faktor utama nih. Oke, dan sekarang nanti Lemono akan mengulas di bagian apa namanya askruk ini sendiri. Loh, piye? Iya toh, iki nek posisi kondisi bersih kayak yang ini iki. Iya toh. Nah, oke. Sekarang di bagian motor ini sudah ketemu fix penyakitnya di bagian situ ya. Di sini apabila Lemono tidak berani menjamin 100% dia itu kembali halus. Sebelum Lemono bongkar, Lemono sudah menyebutkan lah ya. Aku nekon nggak ada geternya sama sekali, Lemono tidak jamin ya. Kenapa? Karena dari geter motor awalnya itu wis berlebih. Di sini bisa dilakukan balan bor. Oke. Balan bor itu cek saja di video Lemono sudah mengulas banyak sekali. Balan bor difungsikan untuk menambah tarikan. Wi akeh sih gak percaya ya terserah. Oke. Yang keduanya untuk meminimalisir geter. Jadi tambah hilang nih getere gitu ya. Itu sudah Lemono praktekkan di bagian GL yang stroke penataannya kurang sip, yang judulnya itu penghancur dok-dokan. Nah, itu ada. Iya toh, Bli? Nah, itu ada. Ya memang videonya seperti itu. Itu Lemono perbaiki dari askruknya aja dengan cara Lemono center ke yang pertama, yang kedua Lemono balan, kemudian Lemono pasang, dan sampai sekarang masih dipakai wirawiri. Terima kasih ya. Ini perbaikan mungkin Lemono videokan, tetapi juga mungkin Lemono tidak videokan. Oke, sekarang Lemono akan memproses dari bagian setangnya dulu. Oke. Oh ya lali. Nah, klaker ini kan baru mas. Ini tak ceritake. Klaker ini baru. Bener. Tetapi dia itu sebelumnya, ataupun dia itu saat motor aktif sebelumnya, dia itu pemasangannya kegencet ataupun muternya seret tadi, sehingga si bagian pelor-pelor ini nanti ataupun bagian rumah pelornya sini terjadi aus. Oke. Ini kalau saran Lemono diganti. Oke, yang pertama, yang keduanya di sini kita perhatikan di sini merek ini. Nah, ini Lemono juga dulu pakai merek ini, tetapi karena nyarinya susah yang asli, merek NTN yang asli, maka Lemono jarang memakai karena nyarinya susah. Oke, jadi seperti itu yang bisa Lemono videokan.
Oke, sekarang kita lakukan proses pemasangan. Nah, sebelum pemasangan, di sini klaker dan bagian setangnya. Nah, ini waktunya ganti. Nah, apabila teman-teman ingin ngebor dan dia itu tidak ingin ganti setang, sudah ada di video Lemon ya, caranya diplumasi grease di sini. Ya, sudah ada videonya. Oke, dan selanjutnya di sini memang bunyi klakernya sudah kasar. Yang pertama, ya, sudah kasar ya. Oke. Di sini Lemono tidak memberikan cara halus kasarnya, tetapi di sini Lemono hanya ingin nyari dari yang pertama putarannya. Nah, kita akan memasang. Di video ini apabila teman-teman ragu dalam memasang klaker askruk ataupun klaker bandul ini bisa dibawa ke bubut ya. Nah, bisa dibawa ke bubut. Oh, jadi duduk dewi ya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan di bagian klakernya. Kalau teman-teman belum pernah tahu cara pasang klaker ini, mesti dianggap ini kasar ya, tapi ya wes lah, gak apa-apa. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, dan sekarang bagian sebelahnya. Oke, dan sekarang kita taruh pada tempatnya. Oke. Di sini sekarang kita akan melakukan pengecekan pada klaker askruk ini sendiri ya. Kita cek pada klaker askruk ini sendiri. Nah, dia kembali pada posisinya. Ingat, di sini yang perlu kita amati dengan jeli adalah bahwa si klaker kemudian pen setang ini belum ada pelumase ya. Biasanya kalau belum ada pelumase ada ngancingnya, seretnya sedikit. Nah, itu perlu diperhatikan loh ya. Tapi kalau punya klaker jenengan itu lancar-lancar saja, itu bagus ya. Dalam artian mesti nggak ada berhentinya lah. Ini kan diputar aja krosok-krosok ya. Oke, sekarang kita akan mencari bagaimana angka berhentinya ya. Sekarang kita putar pelan-pelan. Nah, di sini, nah putarannya seperti ini. Nah, ini lebih enteng daripada yang awalnya. Oke. Lebih enteng daripada yang awalnya. Supaya kita lebih lancar lagi, kita coba kasih pelumas sedikit saja di bagian sini ya. Ini soalnya stangnya wayai ganti ataupun stang ini sudah terjadi rusak. Oke, nah jadi tidak Lemono kasih namanya pelumas. Oke, nah di sini putarannya pun beda ya, putarannya pun beda. Dia itu lebih enteng ya, lebih enteng dari awalnya. Muter gini, Lek. Nah, putarannya gini itu lebih enteng dari awalnya. Nah, muter gini ya. Dan angka berhentinya Lemono tidak merubah bagian apapun namanya torsi ataupun memindah dari bagian angka berhentinya si bagian askruk ini sendiri ya. Lemono tidak memindahnya. Oke, nah dia mundur. Nah, kok mundur tenan ora? Nah, gila ya, ini yang Lemono maksud ada seretnya klakere ya. Oke, dan di sini angka berhenti tetap. Padahal kita sudah lakukan pengeboran, tapi untuk tenaga ini lebih nyut dari awalnya, Oke. Nah, apabila teman-teman ingin menambah top speed jenengan bisa tambah geser torsi. Nah, geser torsi set gini ya. Kenapa Lemono memvideokan dari bagian askruk standar seperti ini? Karena di sini masih pabrikan ya. Jadi perbedaannya nggak terlalu jauh dengan GL lain ataupun tipe askruk yang sama. Misalnya ini punya Mega Pro dengan Mega Pro satunya itu bedanya nggak jauh. Beda lagi saat ketika kita sudah melakukan stroke dan bagian tambah daging. Oke. Tetapi di bagian penambah daging pun Lemono juga sudah memvideokan Lemono bor ya. Oke, di sini klakernya rada seret, ada ngancingnya dan kemudian pen setangnya juga ngancing ya.
Oke, di sini yang jelas bagian nyutnya sudah ada perbedaan ya. Ngancing iki klaker iki. Oke, mulai gelem obah wi. Nah, saya sebentar ya. Oke, ini harus teliti ya. Di sini yang perlu sangat kita perhatikan adalah ini angka berhentinya nanti memang benar-benar dia berhentinya setang ataupun ngancing. Loh, ini lo ngancing, lo ngancing, lo ngancing loh. Lo ngancing, lo ngancing, set langsung ya, langsung set lo ngancing toh, klakernya ngancing, gitu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan ya. Tetapi kalau untuk putarannya ini, nah ini semakin diputar kencang, dia itu semakin mendorong dan menarik sendiri. Rasanya motor gitu loh. Setang ini rasanya dia itu ketika diputar dia itu mau dorong sendiri, dan kalau dia ke bawah gini mau narik sendiri. Nah, biasanya untuk standar ini harus muter pakai tangan dulu. Jadi diimbangi tenaga dulu, baru dia itu lancar. Kalau sudah dilakukan pengeboran, ini lancar. Nah, lancar. Jadi dia itu muternya apa namanya? Putarannya ini tidak perlu tenaga. Ya. Oke, dan sekarang kita akan melakukan namanya pembersihan, dan kemudian kita akan ganti setangnya ya. Apabila teman-teman ingin menggeser torsinya bisa dengan cara Lemono sebutkan tadi, pengulasan di depan tadi ya. Oke, sekarang karena di tes-tesan ini sudah kita lakukan pengetesan ya. Pengetesan, maka kita tinggal pasang ke crankcase-nya. Kenapa? Karena saat posisi setang di bawah ini dengan posisi di atas ini akan berbeda berhenti, angka berhentinya. Nah, sekarang kita rakit ke bagian crankcase-nya ya untuk mencari lenturnya. Nah, Lemono akan memberikan ciri sederhana di bagian ini, tetapi ini bukan pakem ya. Ingat, bukan pakem ya. Karena Lemono tidak megang aslu jenengan, tetapi Lemono akan memberikan salah satu ciri-cirinya bahwa ini berkesan di lubang ini tidak ada efeknya. Berkesannya seperti itu. Kenapa? Karena angka mati berhentinya stang ini tetap. Nah, sekarang Lemono akan menjelaskan ke crankcase-nya supaya lebih jelas. Lanjut. Oke, dan di sini crankcase belum dicuci intinya ya, belum dicuci, dia itu baru dibongkar dan Lemono proses askruknya. Nah, sekarang kita pasang saja. Bagian klaker kita lepas dulu yang sebelah sini, sebelah kanan ya. Neotek di askruknya sini lancar, di sininya agak seret, itu standar ya. Oke, di sini seret bagus, berarti tandanya masih oke. Ini klakernya ganti loh ya. Nah, oke, dan sekarang kita siapkan dari alatnya. Sebentar, kita geser dulu. Oke, sekarang kita siapkan crankcase-nya. Sini ya. Kita siapkan. Kemudian sininya, pinggirnya kita kasih oli saja, pinggirnya tok ya, jangan tengahnya. Untuk mengusahakan masuknya ini gampang. Nah, sebelah kiri sini di bagian crankcase-nya agak lancar masuknya ya. Masuknya harusnya agak lancar. Ini seret dimasukin karena posisinya saja tidak tepat. Oke, tetapi ngeluarinnya gampang. Oke, nah sudah pas tengah ya, sudah pas tengah. Nah, oke, kalau untuk senternya itu biarpun kita berber tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Oke, sekarang kita lanjutkan, kita pasang menggunakan crankcase sebelahnya. Oke, kemudian kita balik. Oke, kemudian kita baut silang 4. Kita baut silang 4. Oke, kemudian kita kencengke. Kita silang.
Oke, dan sekarang ini packing posisi ada ya, terpasang. Sekarang kita posisikan crankcase ini datar ya, bagian ininya datar ya. Kita karena mengukur askruk, posisikan bagian sininya. Nah, ini datar. Ini usahakan ini kira-kira datar. Kira-kira datar gitu ya. Oke, di sini kira-kira datar. Kemudian langkah pertama, ini putarannya pun berbeda, perputarannya pun berbeda saat menggunakan belum dilubangi. Loh, kalau ini lebih apa ya? Didorong sedikit dia itu langsung melontar gitu loh. Didorong sedikit gini. Nah, arahnya kan ke depan sini ya, ke arah kiri. Nah, didorong gini sedikit saja dia itu sudah wenteng banget, so keluar gitu muter ya. Nah, oke, dan sekarang langkah selanjutnya. Ingat di sini klaker belum ada pelumasnya, jadi ada angka berhenti di mana-mana itu nggak usah khawatir. Ini klaker ya. Oke, nah sekarang langkah pengecekan pertama ya. Apabila klaker ini lancar, Lemono ngeceknya seperti ini mas. Kita masukkan set. Nah ini kan ada lubang lubang jalur oli nih. Sebentar, iki piye madhep ya. Nah, tak gede ke kamera ini. Nah. Oke, di sini ada jalur lubang oli, kita masukkan saja. Ini posisinya yang bagian crankcase ini. Nah, crankcase ini usahakan yang sini tuh kelihatan datar, nggak perlu pakai buat ngukur kedataran, ini buat terpas. Nah, ini lubangnya kita taruh tempat rata ini, kita lihat berhentinya. Oke, berhentinya di sini ya. Nah, berhentinya di sini. Sekarang kita geser ke arah depan. Dengan cara yang sama, lubang di center key. Oke, nah sekarang di sini berkesan angka berhenti di tengah, tetapi tidak, ya. Kalau jenengan teliti, dia itu berhentinya lebih ke depan. Nah, lebih ke depan. Dengan sebelahnya. Nah, ya. Kalau dia diarahkan ke sini dengan beban yang sama, dia berhentinya di sini nih. Tetapi kalau diarahkan ke sini, dia itu agak mundur sedikit. Ya. Nah, ini tandanya apa? Tandanya dikarenakan mesin berputar ke arah depan, maka berhentinya agak depan sini. Nah, agak depan sini berarti kalau ditelanjangi ataupun di luar dia itu kayak standar ataupun berhenti tengah pas. Nah, sini. Nah, ini pick upnya ini tengah pas, berhentinya waktu di luar, tetapi ketika di dalam dia itu agak lebih maju sedikit. Nah, di sini fungsinya adalah untuk membantu daya dorong ini sendiri. Nah, jadi diputar itu lebih enteng. Oke, dan ini agak sulit dilogikakan teman-teman, agak dibayangkan agak susah. Jadi jenengan harus megang asruke. Jenengan bedake sebelum jenengan bor sama sudah jenengan bor, mesti lebih enteng sih wis di bor. Ingat, pengeboran harus tepat pada posisinya dan sesuai dengan kebutuhan. Oke. Kalau ini ditanya kedalamannya ini 12 mili kanan kiri, 12 mili ya, dengan diameter bor 10 mili. Tetapi askruk ini, lah pengurangan ataupun pengeboran ataupun ukuran bor harus disesuaikan dengan putaran awal, abotnya seberapa. Semakin dia itu putarannya awal itu sebelum dibor itu berat, berarti pengeboran harus lebih gede daripada awal. Gitu ya. Daripada biar Lemono kan sekarang ngasih ukuran 10 mili nih. Ketika putaran ini lebih berat, maka jenengan harus memperbesar lubang bore ataupun dibikin 2 ataupun dibikin 6, terserah ya. Ini teman-teman, kalau jenengan misalnya pengen menambah top speed, jenengan harus melakukan geser torsi. Jadi angka berhentinya harus di sini. Nah, tadi kan di sini nih. Tadi kan di sini. Ya. Jenengan harus memajukan ataupun mengarah kirikan sedikit. Set. Nah, segitu, sedikit banget. Maka tenaga motor top speed-nya akan dapat. Oke. Nah, di sini dikarenakan motor ini abot banget, berat banget, di sini Lemono hanya meringankan larinya saja, tapi untuk top speed itu normalnya Mega Pro. Oke. Kemungkinan besar kalau sekitar 120-an, 115 nyampe lah ya. 120-an lah paling murah ya. Karena operasinya sudah 75 kalau nggak salah. Iya beli. Operasi saya keri. Sing cilik sing dipasang. 75-an lah. Nggak sampai 100. Oke, dan di sini nanti mudah-mudahan Lemono bisa memvideokan saat terpasangnya ya. Lanjut. Oke, sekarang kita lanjutkan dari videonya ya. Di sini sudah Lemono tata.
Dan Lemono akan bercerita sedikit tentang bagian kasus motor ini yang ringnya itu terlalu tebal saat pengganjilannya, yang pertama. Yang keduanya, Lemono juga akan cerita di bagian motor ini tentang askruk tiger. Kita lanjut. Oke, di bagian motor ini yang Lemono lakukan penggantian yang pertama di bagian klaker, dua klaker kanan kiri, kemudian setang piston. Oke. Nah, di sini Lemono akan melakukan pemasangan pada motor ini. Nah, kita lakukan pemasangannya ya, dan Lemono akan mengulas sedikit. Tak weane pelumas, kita masukin dulu. Kita kasih pelumas dulu. Kemudian yang bagian dalam sini. Oke, gigi sentrik kita ganti juga. Pokoknya deretan gigi sentrik, klaker kanan kiri sama stangnya. Oke, itu yang kita ganti. Yang lainnya masih bawaan semua. Oke, dan di sini Lemono juga melakukan balan ya. Kita balan manual ataupun kita balan bor di bagian askruk ini ya. Oke, di sini yang pertama awal planningnya itu diganti menggunakan apa? Askruk tiger. Tetapi setelah askruk tigernya dapat, terjadilah perubahan planning ya. Dikarenakan untuk mengganti tiger itu banyak yang dirubah ya. Yang pertama panjang kamprat, panjang blok, kemudian panjang baut sunduk, kemudian juga menata dari bagian postur pistonnya. Masih banyak lagi ya. Dan otomatis nanti saat kita mengganti bagian tiger, kita juga harus mengganti seker itu. Jadi seperti itu, karena dilakukan pembubutan apabila piston tidak baru itu sangat cepat sekali ngebul, intinya seperti itu. Oke, dan sekarang kita fokus ke bagian askruk ini aja ya. Kalau masalah ingin ganti bagian tiger, nanti saja kalau sudah dananya mencukupi baru dipasang ya Mas. Jadi seperti itu. Di sini Lemono tidak menjelekkan jenengan, tetapi Lemono berbicara fakta nih niki ya. Oke, dan sekarang kita lanjutkan di bagian balan. Ya, balan di sini Lemono hanya melakukan pokoknya daerah askruk ini Lemono perbaiki ya. Kenapa? Karena motor ini standarnya tidak mencukupi, dalam artian larinya itu di bawah rata-rata Mega Pro. Ya, nggak ada 100 pokoknya, intinya wis abot pol. Oke, itu motor sudah teriak pol tetapi lari nggak ada 100. Itu yang pertama. Yang keduanya itu terjadi getar. Oke, di sini yang bisa Lemono lakukan adalah Lemono membuat motor ini normal kembali seperti lari pada motor Mega Pro. Yang jelas responsifnya lebih tambah daripada awalnya. Oke. Di sini Lemono juga tidak mengganti bagian pistonnya, semuanya tidak Lemono rubah kecuali daerah tengah ini tok. Oke, dan kemudian langkah selanjutnya pengganjilan ring ini sudah Lemono ulas berkali-kali, banyak video bahwa pengganjilan ring itu jangan berpatokan pada berapa mili, tetapi patokannya adalah berapa butuhnya di bagian kondisi crankcase kanan dan kiri ini. Kenapa? Karena Lemono selalu mengulang bahwa kebutuhan ketebalan ini mesti berbeda-beda. Oke, dan di video sebelumnya di video depan jenengan juga bisa lihat ya bahwa ketebalannya di depan itu tebel banget dan posturnya ataupun lebarnya ring itu kurang lebar. Nah, di sini pembentukan ring seperti ini. Ini dibuat dari bahan seng talang ataupun galvanis apa jenenge ini. Atap galvanis sama tebelnya seperti itu. Oke. Kemudian lebarnya segini. Klaker. Nah, klaker itu kan diameter nempelnya dari ujung ini ada tempatnya sendiri toh. Nah, itu disesuaikan sini saja. Oke. Nah, lah yang kemarin yang video di depan itu kan awalnya itu dia itu menjadi ngancing, putaran askruk menjadi ngancing. Nah, ini loh kenapa yang Lemono maksud lebar. Nah, jadi seperti ini loh, pas diameter lingkar dalam klaker. Jadi seperti itu. Nah, ini kita pasang saja bagian ini. Oke, jadi ini Lemono akan merakit. Ya Mas, kondisi tetap Lemono kembalikan semuanya standar kecuali Lemono mengutak-atik bagian balan. Klaker Lemono ganti baru, setang Lemono ganti baru, gigi sentrik bawah Lemono ganti baru, yang lain standar. Ini untuk membedakan apa? Yang pertama, sampean nanti juga bisa membedakan bagaimana motor ini sebelum dibongkar dan sudah dibongkar. Lemono tidak mengganti dari bagian piston dan semuanya. Oke. Tetapi ini nanti Lemono dalam artian berani menjamin bahwa larinya ini nanti lebih enak dari standar.
ya. Dari awal datang maksudnya ngono lo, ya. Oke, dan sekarang Lemono akan memasang dan tidak akan Lemono videokan dikarenakan apa? Ini semuanya utuh bawaan nih, tidak ada yang Lemono gonta-ganti. Bagian blok kopi Renex diganti, bagian kiri Renex diganti, bagian kanan tidak ada yang saya ganti. Oke. Tetapi nanti apabila Lemono naikkan semua terjadi selip, berarti bagus, tenaga bertambah. Yang keduanya dengan mau ganti kapas kopling apa tidak itu terserah jenengan. Oke. Jadi sekarang Lemono akan memasang di bagian askruk ini. Kita pasang ya, Le. Kita pasang di bagian askruk. Dan di sini Lemono tidak menjamin, dalam artian kalau misalnya ada geter sedikit, wis gak apa-apa Mas, dipakai aja. Kenapa? Ada salah satu di kolom komentar juga, wong bengkel lo gak wani jamin, biar dokter aja yang ngerti tensi darah kita aja gak berani jamin sembuh Mas. Jadi seperti itu ya, karena apa? Kondisi. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, sekarang ringnya kita kasih satu saja, kemudian kita rakit. Kemudian kita baut 4. Iya. Kita baut 4 dulu, baru kita cek kembali dari putaran askruke ya. Kita baut 4. Kali ini apa Pak? Oke, sudah kita baut, dikencengin semua dari 4-4-nya. Oke, dan sekarang kita akan melangkah pengecekan. Oke, oblak ke kanan dan ke kiri tidak ada sama sekali ya, tetapi muter askruknya lancar. Oke, nah di sini sudah Lemono bilang sering sekali bahwa pengganjilan ring ini sesuaikan saja dengan kebutuhannya. Oke, sekarang kita lakukan pengecekan. Nah, untuk muternya kemarin di sini kan saat dia itu dilepas semua kanan dan kiri. Nah, ini nariknya ini kan berat. Apa istilahnya? Muternya ini berat, seret ya. Nah, sekarang sudah pada posisinya ataupun sesuai pabrikan, tetapi di sini tetap kita lakukan pengganjilan ring. Nah, dia itu mau apa istilahnya? Berputar lancar seperti standar. Oke, sekarang video kita lewati untuk bagian penataan blok kop, magnet, kemudian bak kopling ya. Kita lewati semua, nanti Lemono videokan kembali. Oke, dan di sini Lemono hanya berpesan Mas, apabila menggunakan oli jangan terlalu kental. Ini kelihatan oli awalnya jenengan itu apa? Terlalu lengket ya. Dia itu apa ya? Terlalu kelet, Lek, bahasa Jawa nih. Jadi bener
Kalau tulisan SAE-nya di botol olinya itu sesuai, tetapi tingkat kentalnya oli terlalu kental. Jadi seperti itu ya. Apabila oli terlalu kental seperti gini, sederhana nih ya. Kalau ingin membedakan oli itu sederhana. Apabila motor jenengan tipe GL, kasih saja dengan oli mobil. Ya, oli mobil. Itu mesin akan halus tapi melayunya wabot banget. Sama persis seperti itu, ya. Itu perbandingannya apabila ini menggunakan oli terlalu kental. Jadi karena jenengan membawakan oli juga mereknya kental banget, ya, terlalu lengket lah. Jadi muternya ini juga menyebabkan nantinya saat mesin panas tidak bisa lancar. Oke, sekarang kita lanjut ke Jadi piye ki madhep iki? Oke deh, dan di sini bagian Mega Pro sini sampean ini sudah jadi ya. Nah, oke. Di sini sudah ada perbedaan jauh dari ketika motor datang ya. Yang pertama, persneleng lebih panjang dari ketika motor datang. Intinya kan dia itu di bawah rata-rata Mega Pro ya larinya. Nah, sekarang sudah mau normal Mas ya. Dan jenengan beda ke. Nah, awalnya ketika motor dinaikin 1 sampai 5, si shockbreaker ini loh Mbak nggak mau ndul, rasanya nggak ndul gitu. Sekarang sudah ada kayak tarikan set gitu, enak pokoknya. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Di sini gear Lemono kasih 15 Mas. Dan di bagian belakang ini berapa ini kita cari ya, 38. Nah di sini kiri harusnya 36an Mas, 36 apa 37 ya, 36 lah paling ora. Oke, dan depan 15. Oke, dan sekarang untuk bagian setensionernya sudah normal banget seperti pada motor standar tuh ya. Oke, sekarang kita matikan. Kemarin di video waktu motor datang, si motor ini setensionernya tidak stabil juga seperti itu. Oke, nah di sini Mono akan menjelaskan bahwa yang kita rombak apa sih yang dirombak lah ya, yang dirombak adalah bagian balan. Kemudian keduanya adalah dari bagian setengane ya, kita postur setengane sesuai standar karena kemarin itu sudah ambles, itu aja. Oke. Dan untuk yang lain-lain, kalau seperti penggantian yang kita ganti setang, klaker bandul, yang lainnya tetap ya sama noken asnya. Ini Lemono menggunakan noken as tiger copotan ya. Ini Lemono menggunakan noken as tiger copotan. Yang lain wis gak apa-apa nih Mas ya. Karena Lemono hanya menyesuaikan yang pertama balan, yang keduanya adalah di bagian kubah kope. Jadi seperti itu, kubah kop sampean. Posisi setengan klep. Nah, oke. Dan sekarang ini motor sudah bisa diambil, oke. Nanti kalau untuk penambahan yang lain-lain, contoh saja misalnya ingin masang ke apa-apa yang lain, bisa konfirmasi ke Lemono ya. Ini sudah selesai dan sudah bisa dipakai ya. Untuk bagian motor ini ya, yang pertama ada yang kurang tepat, yaitu antara karburator dan knalpot tidak sesuai. Intinya knapote apabila disetel posisi motor diem itu enak, tetapi ketika dinaikin akan menghambat. Itu si knalpot tipe karakter ini ya. Ini Lemono selalu berpesan lah, kalau ditanya itu enakan pakai knalpot apa tipe GL, intinya gitu ya, kayak GL Max apa GL Pro gitu ya.
Lah itu kan nyarinya susah, lah itu kan PR jenengan. Oke, jadi seperti itu. Itu kalau ditanya misalnya enaknya pakai knalpot apa. Oke, nah knalpot ini biarpun mengatakan bahwa knalpot ini bener MP Primus tapi sudah tak bobok le. Bener mas. Jenengan bobok knalpot bagian sini. Sekarang le mau jelas ke. Lah ini mas penyakitnya si motor bagian knalpot Primus di bagian ini mas. Nah di bagian sini ya. Jadi di bagian sini penyakitnya itu di tekuannya ini loh. Ya ininya sangat susah sesuai. Oke. Dan itu kalau jenengan punya knalpot GL monggo ditancap ke. Oke, ya gitu aja. Itu yang bisa Lemon lakukan dari bagian motor Mega Pro dari Madura ini. Ya gitu aja. Terima kasih. Salam Gubratoli dari Lemono. Kita akan memproses bagian CB yang satunya. Terima kasih.